Kami lintas komunitas baik ormas maupun relawan yang ada di Yogyakarta ini hari ini mengadakan acara apel kebangsaan. Kenapa kita melaksanakan apel kebangsaan? Sebagai wujud daripada menyemangati kembali dan mengembalikan supaya semangat nasionalisme kita tumbuh kembali. Jadi situasi sekarang ini kita beranggapan bahwa ada kelompok-kelompok masyarakat, ya kan? Atau kelompok ormas yang saat ini mendendangkan sebuah narasi-narasi tentang perpecahan bangsa dengan menggunakan isu agama yang kemudian itu justru akan memecah belah bangsa. Dalam situasi saat ini sedang pandemi COVID-19, banyak bencana dan sebagainya, seharusnya semua elit kelompok harus menahan diri untuk tidak mengerahkan massa dan juga memobilisasi massa dengan statement-statement juga yang memecah bangsa. Sehingga kita di sini mengadakan acara apel siaga kebangsaan pada saat ini untuk ikut menjaga keamanan, kenyamanan, dan juga tentu saja meneguhkan jiwa semangat untuk mencintai NKRI. Supaya ke depan semangat itu terus digelorakan dan juga kita akan bersama-sama juga menjaga supaya negara ini segera terhenti dan juga daripada wabah COVID-19. Apa yang bisa dilakukan pemerintah terhadap ormas-ormas semacam itu? Ya, kalau kita sebenarnya memberikan masukan, lakukan saja sebuah upaya gerakan-gerakan atau keputusan tentang penegakan hukum. Jadi kalau memang itu melanggar terhadap aturan-aturan yang ada, pemerintah harus bisa tegas untuk demi menjaga masyarakat lain. Karena demokrasi itu bukan berarti memaksakan kehendak, tetapi demokrasi itu juga harus memperhatikan ya narasi dan pendapat orang lain dan juga menjaga masyarakat dari akibat daripada gerakan-gerakan mereka yang cenderung membahayakan negara ini. Pemerintah kurang tegas selama ini? Ya, saya kira di era COVID ini saya kira kurang tegas untuk bisa memberikan sebuah kebijakan tentang gerakan tersebut. Bagaimana bisa dibiarkan ribuan masyarakat berkumpul tanpa protokol kesehatan? Bagaimana pemerintah bisa membiarkan tentang pelanggaran-pelanggaran yang lain, baik itu dalam orasi-orasinya, baik dalam itu gerakan-gerakannya yang kemudian diviralkan melalui sosial media yang cenderung provokatif gitu. Sehingga marilah kita bersama-sama bersatu untuk menahan diri, ya kan? Untuk mengingatkan kepada semua kelompok untuk bisa menahan diri terhadap statement dan gerakan-gerakan yang memecah bangsa. Langkah hukum apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Ya, seharusnya sesuai dengan aturan saja. Kalau aturan memang tidak dibolehkan, silakan saja dikaji. Sekarang pemerintah sedang mengkaji apakah gerakan-gerakan mereka itu melanggar hukum. Kita akan pantau bersama dan mudah-mudahan keputusan ini menjadi keputusan yang seadil-adilnya. Harus kita hormati bersama dan mudah-mudahan ke depan Indonesia akan lebih baik dan juga masyarakat bisa lebih berdewasa untuk menyampaikan sebuah kegiatan dan juga statement-statementnya. Kalau yang namanya dakwah itu kan acak-acakan. Ketika dakwah justru memecah belah masyarakat, menjauhkan masyarakat, itu namanya bukan dakwah. Itu provokasi. Dakwah itu harus bil hikmah, dengan bijak. Bijak yang disampaikan, ya, mestinya tidak menjadikan masyarakat semakin mudah diadu domba, juga bijak situasinya. Artinya dalam kondisi semacam ini ya, ketika dakwah itu bil hikmati wal mau'izatil hasanah, mestinya juga mempertimbangkan hal-hal semacam itu. Kalau itu diabaikan, itu justru kontraproduktif. Orang tidak
simpati kepada mereka-mereka yang melakukan gerakan-gerakan itu, dan juga yang lebih parah itu akan salah persepsi bahwa seolah-olah agama itu sesuatu yang yang menjadikan kita terpecah belah. Agama menjadi konfliktual, ini yang paling kita sayangkan, karena agama tidak hadir dalam ruang kosong ya. Agama selalu datang ketika kondisi sangat kaotik, baru agama memberikan jalan keluar. Terkait dengan maraknya tuntutan ormas bubarkan? Kita sebagai masyarakat sipil tidak perlu melampaui batas-batas itu. Nah, biar itulah nanti ada prosedur-prosedur hukum, ada prosedur administrasi yang akan bisa menyelesaikan. Kita ajak mereka untuk baik-baik, kita ingatkan, dan kita beri wacana-wacana yang lebih konstruksi. Yogyakarta, Indonesia, Pancasila. NKRI, Pancasila.